Jadi itu yang aku nangkep, kurang lebih begitu ya, Coach Anggi ya? Ya, iya, iya. Nah, ya kalau misalnya menghasilkan, gimana supaya bisa menghasilkan kontennya? Wah, ini menarik banget kalau mau dijabarin tuh bisa luas banget. Tapi kalau misalnya secara sederhana, konten itu kan sebenarnya bentuk komunikasi ya sebenarnya kan. Bisa tujuannya untuk brand awareness, bisa mau brand retention, bisa juga sebenarnya tergantung konten yang dibuat seperti apa. Karena supaya menghasilkan, sebenarnya kita bisa ngarahin sih, misalnya kayak aku nggak butuh share yang banyak, ya bukan nggak butuh sih, maksudnya bukan jadi KPI ku lah, maksudnya ya bikin konten kalaupun karena memang niche banget ya, market tuh kan di Palembang, jadi nggak bisa kayak bikin konten yang satu Indonesia nge-like, satu Indonesia nge-share, lagian juga kayaknya aku tuh nggak ada niatan ke sana bisnisnya, ya kan ya. Nah, aku kalau misalnya sekarang dari konten tuh untuk brand awareness gymku, sama nanti itu mungkin bisa ya orang tertarik buat datang gitu loh. Jadi ujungnya itu bukan masalah like, tapi mudah-mudahan dengan konten yang aku buat makin banyak orang yang lihat, orang tertarik, orang Palembang buat datang ke gymku. Sejauh ini sih works. Yang lain banyak banget sebenarnya, bisa bikin konsep kayak LMS misalnya, kayak bisa bikin apa ya, jualan video misalnya, ngajarin course kayak diet atau segala macam, latihan segala macam kan bisa juga. Jadi bebas sih, balik lagi maunya ngasilin dari mana. Nah, kemudian kalau yang kedua, gimana kalau misalnya biar balance ya. Nah, kalau misalnya ya, misal nih di posisi kayak Coach Anggi yang masih ngajar, masih harus belajar, masih harus bikin konten, rajin bikin konten, ya udah bikin kontennya yang low effort aja sebenarnya. Kalau aku pernah lihat salah satu kontennya Gary Vaynerchuk itu ya, saya susah nyebut Gary ya, Gary V lah, Gary V. Sebenarnya bikin konten tuh sesimpel dokumentasi aja sebenarnya. Dokumentasi dan ceritakan, sudah itu aja. Sebenarnya jadi beda kalau misalnya kayak aku yang memang udah ngurangin jam mengajar, udah jauh banget, memang aku fokusnya lebih ke pembuatan konten, makanya aku akan bikin konten yang effortnya lumayan, bikin script segala macam bla 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 bla. Tapi kalau misalnya yang untuk personal aja, ya nggak perlu, bukan nggak perlu juga sih, bisa aja. Tapi kalau memang mepet banget waktunya, daripada dipaksain nanti tipes ya, kok Sanggi tiba-tiba udah di RS aja gara-gara bikin konten, kan ngapain? Ya udah kayak sesimpel taruh tripod, pas lagi latihan direkam, udah ceritain aja. Sebenarnya sesimpel itu sih, nggak perlu yang sampai ngomong depan kamera, bukan nggak perlu juga sih ya. Maksudnya kalau memang nggak ada waktunya, nggak apa-apa. Kita kan bisa bikin konten low effort. Lagian juga effort yang besar itu belum tentu kontennya bisa viral atau bisa dilihat banyak orang. Itu belum tentu loh. Jadi kayak ada yang cuman berdiriin tripod, ngomong ala kadarnya, nggak pakai lightning segala macem, kontennya rame-rame aja, gain klien juga banyak kok. Jadi ya itu sih. Dari Coach Dani gimana? Hmm, aku selalu mengakui kalau aku nggak jago marketing ya. Jadi kayak menurut aku apa yang Coach Rian lakuin itu benar-benar di luar comfort zone aku, dan aku benar-benar bisa apa ya, kayak aku look up banget orang-orang kayak Coach, karena aku tahu kalau misalnya bikin konten itu tuh butuh effort gede banget gitu. Dan menurutku kayak apa ya, aku tuh aku itu nggak suka marketing. Aku mengakui itu, aku nggak suka marketing karena aku merasa I'm not good at it gitu loh. Jadi butuh effort lebih untuk aku bikin apa, konten marketing. Karena di pikiran aku bisnis itu ada dua, ya ada sales, ada marketing. Sales itu yang nyari duit, marketing itu yang buang duit. Udah. Dan dari segi kayak kodrat tuh udah kayak gitu loh. Kayak marketing itu jangan di-expect untuk make money gitu. Kalau misalnya lu udah berekspektasi kalau marketing itu bakal make money gitu ya, susah banget gitu. Karena orang marketing manapun pasti akan bilang kalau misalnya marketing itu banyak hal-hal yang nggak bisa kita uh, apa ya, KPI kan gitu kan. Kayak maksudnya likes oke, followers oke, dan mungkin kayak conversion ke salesnya juga oke. Tapi kadang-kadang kita kayak konsisten ngepost aja tuh bisa bangun brand awareness gitu kan. Dan mungkin brand awareness itu lebih sulit untuk di measure gitu. Mungkin ya bisa aja lu muterin Jakarta random nanya apakah Anda tahu level Jakarta itu apa gitu. Kayak kan kita juga nggak mungkin melakukan itu gitu kan. Jadi kita harus ngeset ekspektasi kita juga, marketing itu tuh bisa sejauh mana ngebawa kita benefit gitu kan. Itu nomor satu ya menurutku. Dan aku tuh orangnya sales banget, aku tuh tim cari duit gitu kan. Tapi maka dari itu aku juga nge-hire orang yang memang jagonya marketing gitu. Dan aku bakal uh, usaha lebih untuk mendapatkan orang itu. Karena aku benar-benar percaya ya, aku kan dulu anak ekonomi. Jadi kayak
suatu negara, itu fokus aja lu jagonya apa. Jangan berusaha untuk menjadi negara yang serba bisa, gitu kan. Sebuah ekonomi itu jangan sosokan pengen serba bisa. Lu di Cina, Cina itu ya udah produksi aja gitu. Tapi kalau misalnya lu di Swiss gitu kan, lu negara lu kecil, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah lu fokus ke service aja gitu. Jadi kayak sama halnya dengan seorang individu ataupun seorang coach ya, jangan expect lu bakal serba bisa gitu. Effort-nya tuh nggak worth it gitu. Kayak tadi Coach Rian bilang, effort-nya tuh disesuaikan aja sama uh, apa yang memungkinkan buat lo. Tapi kalau misalnya utamanya adalah duit, utamanya adalah klien, ya sudah kayak fokusnya ke situ aja. Tapi namanya di era kita sekarang, konten yang sifatnya kayak cuman nge-maintain supaya lu tuh relevan aja di Instagram itu juga penting sih. Mau nggak mau ya, kayak mau nggak mau tuh itu penting gitu. Dan sekarang caranya banyak ya, maksudnya sekarang ada Reels, sekarang ada Story, sekarang ada TikTok, kayak sebenarnya banyak. Ada podcast gitu kan, kayak banyak cara untuk kita tetap stay relevant, tetap orang tuh tahu bisa nyari kita di mana. Tapi di saat yang sama, cari format atau, bentuk effort yang seminim mungkin atau yang pas lah intinya sama, kebutuhan masing-masing gitu. Kalau di level sendiri kita lebih banyak, fokus ke partnership karena kalau misalnya kayak tadi Coach Rian bilang juga, kita juga cuman ada di SCBD gitu ya untuk saat ini, pun kita expand itu nggak akan ada di setiap kota seperti, brand-brand gym yang mungkin lebih kayak franchise gitu ya. Jadi kita jangan berusaha untuk bisa mencari segalanya sih. Kita cukup aja partnership dengan brand-brand, yang ada di sekitar kita atau brand-brand yang mungkin, sesuai dengan, klientel kita aja gitu kan. Supaya kelihatan nih kayak, ih level tuh gaul ya, kayak banyak temennya gitu, brand-brand tuh pada kerjasama sama mereka gitu kan. Tapi selebih dari itu kayak kita ads pun misalnya kayak kita naruh ads itu paling cuman lokal, sejabodetabek, mentok-mentoknya gitu kan. Di mana itu kayak secara budget pun juga lebih dikit dibanding kalau misalnya kita harus nge-marketingin buat satu Indonesia gitu. Jadi intinya marketing itu memang scale, sesuai scale-nya, sama sesuai targetnya gitu kan. Makanya sekarang banyak brand-brand butik, alhasil targeted marketing itu jadi semakin lebih penting gitu ya. Dan itu ilmu yang aku nggak terlalu suka sejujurnya karena menurut aku pusing aja gitu. Jadi aku better hire orang yang seperti Coach Rian mungkin kerja sama atau kolaborasi dengan orang-orang seperti itu. Jadi aku bisa fokus dengan apa yang aku bagus, orang lain bisa fokus dengan apa yang mereka memang specialty-nya gitu. Jadi kolaborasi itu penting banget. Pertanyaannya, coach kan specialty mengajar. Kenapa harus tetap marketing? Coach, mana nih? Siapa duluan nih? Coach secara general ya, maksudnya pelatih gitu ya. Ya. Pelatih itu kan specialty-nya mengajar. Yang tadi aku bilang sih, yang beberapa pertanyaan sebelumnya, mengajar itu kan kayak kalian jago main piano gitu ya, kalian jago main piano, kalian jago ngajar. Tapi kalau kalian mau menggapai orang yang lebih banyak, kalian pengen lebih banyak orang dengerin kalian main piano, kalian mau nggak mau, harus kayak go after them gitu, kayak mencari audiensnya, ketimbang kalian nunggu. Sebenarnya bisa aja kalian nunggu gitu, bisa aja kalian nunggu, dan kayak, ya udah, gue fokus ngajar, eventually people will know kalau gue tuh coach terbaik di luar sana. Karena mereka mungkin, sekalinya latihan sama Coach Ihsan misalnya bakal tahu kayak, gila, life changing dan gue bakal seterusnya sama Coach Ihsan gitu kan. Tapi untuk mereka bisa tahu Coach Ihsan itu siapa, dan kayak terdorong untuk sign up coaching sama Coach Ihsan, itu butuh effort gitu. Dan who will do the effort gitu. Apalagi kalau misalnya kalian tipe coach yang benar-benar berdiri sendiri, kalian nge-manage bisnis kalian sendiri gitu. Ya, it will have to be you, right? Dan specialty atau enggak, ibaratnya gini, lu buka gerobakan mie ayam misalnya ya. Saya suka mie ayam, jadi saya menggunakan mie ayam sebagai contoh ya. Lu gerobak mie ayam gitu kan. Lu mie ayam itu enak banget dijelat leak kayaknya gitu ya, saking enaknya gitu kan. Tapi lu tetap harus keliling kan gitu kayak atau ya lu harus kayak mengeluarkan gerobak lu ke depan rumah gitu ya. Karena kalau lu enak tapi masaknya cuma di dapur lu sendiri, nggak akan ada orang yang bakal makan gitu. Lu nggak akan bisa sukses gitu, karena nggak tahu lu di mana, lu di siapa gitu kan.
butuh lu keluar gitu. Tahu bulat aja keliling-keliling pakai toa gitu kan. Apalagi lu coach gitu. Ini makanan yang semudah itu kayak di pinggiran lapar beli gitu kan. Coaching itu suatu luxury menurutku ya, kayak apalagi di Indonesia. Itu luxury product menurutku gitu. Kalau lu gajinya pas-pasan, pasti lu nggak akan berpikir kayak, "Oh, gue tetap harus mempertahankan coaching gue." Enggak, lu akan mempertahankan token lu nggak bunyi gitu kan. Jadi karena kita bergerak di bidang service, kita bergerak di luxury product, harga lu bisa 50.000, tapi menurut gue itu tetap luxury product karena orang tuh nggak merasa butuh gitu kan. Jadi ya karena kita luxury product, kita harus sadar bahwa kita butuh effort lebih untuk menunjukkan ke orang kalau lu tuh butuh tahu. Karena kalau misalnya ekonomi kita turun, which is sekarang kita ekonomi lagi menuju turun ya, percayalah orang akan apa ya, kayak berjatuhan gitu loh. Klien tuh ada aja yang bakal kayak, "Sorry gue di PHK sama toko hijau atau toko oren," gitu kan, which is kasus teman-teman gue banyak gitu. Gue habis di PHK, meskipun gaji mereka tadinya 50 juta, kalau sekarang mereka di PHK, apakah mereka akan mempertahankan coaching mereka? I don't think so, gitu kan. Jadi ya effort itu tetap harus ada karena kita tetap bergerak di dunia service sih. Meskipun itu specialty lo, ya sebuah negara itu kan kalau misalnya tadi pakai contoh negara ya, lo Cina, lo tetap fokusnya ke produksi, pasti ada sepersentase ekonomi mereka itu di bidang service. Karena kalau misalnya mereka produksi tapi nggak ada yang ngejualin, ngejualinnya itu kan service. Berarti ada produknya tapi nggak ada servisnya, sama aja bohong. Ada servisnya tapi nggak ada produknya juga sama aja bohong. Swiss kan isinya duit-duit orang dari luar negeri gitu kan, yang diputar sama mereka gitu kan. Still, Yes, ada yes. sebuah persentase, tapi persentase scale-nya itu seberapa itu kembali lagi ke kalian gitu. Ya, ya, Coach Rena ada ini yang mau menarik nambahin? sih. Ya, ini menarik sih kayak pelatih ke pelatih mengajar, ngapain marketing, maksudnya gitu kan ya, kalau aku nangkepnya ya. Ya, benar memang kalau pelatih ya mengajar memang. Masalahnya kalau ngomongin gym, itu topi pelatihnya diangkat diganti topi gym owner, ya kan? Sebenarnya kenapa misalnya kayak aku deh, misalnya aku pelatih tapi aku mayoritas marketing sebenarnya daripada melatihnya ya. Aku mengakui itu sebenarnya. Kenapa seperti itu ya menurutku itu salah satu cara buat brandku atau bisnisku bisa survive dan mungkin bisa berkembang ke depannya mungkinnya ya. Ya, kalau misalnya aku mengajar aja, bisa nggak rame? Bisa aja sebenarnya, tanpa harus marketing ya. Tapi balik lagi, kita tuh nggak bisa, maksudnya kayak nggak bisa kayak si A, si B, si C. Si A nggak marketing tapi rame tuh kliennya, yaitu si A. Tapi kan yang B belum tentu bisa kayak gitu kan. Jadi kayak kita tuh menyesuaikan aja. Misal kayak gymku yang jauh banget, ya Isan juga tahu lokasi gymku tuh jauh banget dari pusat kota. Yes. Kalau nggak ada marketing, akan mati di tahun ketiga. Aku berani jamin itu. Itu aku berani jamin akan mati di tahun ketiga. Itu sudah benar-benar kita tuh udah benar-benar sudah terjun, pas dapat feel marketingnya masuk, nah itu baru naik lagi, di situ kita bisa survive. Makanya waktu itu bisa ada apa ya, renov segala macam. Dan salah satu alasan kenapa investorku mau ngasih invest itu tertarik sama kontennya. Saya lihat kayaknya Jimu ada apa ya, ada prospek lah ke depan. Aku ngelihat unik. Mau nggak pakai ruko saya? Pakai aja itu nggak apa-apa. Saya yakin kayaknya Jimu bakal berkembang. Dari mana? Itu dari konten. Jadi balik lagi sebenarnya ya. Sebenarnya konten itu kan cara kita ngomong, atau marketing itu kan sebenarnya cara kita ngomong. Aku setuju sama Coach Yani. Secara garis besar, secara sederhana, memang orang sales sama orang marketing tuh mereka akan saling ini ya, saling jontok-jontokan ya. Karena yang satu bakar duit, istilahnya ya, yang satu bakar duit, yang satu ngasilin duit. Gue butuh budget nih buat marketing, nanti sales lagi turun, misalnya gitu kan. Biasa lah kan. Sering terjadi. Iya kan? Iya, biasa kan sebenarnya kan. Nah, sebenarnya itu tadi, kayak Coach Jani juga bilang, kayak sebenarnya kalau misalnya kita ngomong mass public gitu ya, kita nggak pernah tahu. Kadang kesempatan tuh bisa datang dari situ. Kita nggak pernah tahu siapa yang ngeliat konten kita hari ini. Kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu Coach Anggi hari ini bikin konten RDL, dilihat Pak Jokowi, tiba-tiba dia tertarik terus manggil ke istana, siapa yang tahu misalnya gitu kan ya. Kita nggak pernah tahu arah konten kita tuh ngalirnya kemana kan. Nah, kadang-kadang investasi atau kesempatan-kesempatan besar mungkin bisa dapat dari situ. Bahkan sekarang kan kayak IG tuh udah jadi portofolio loh, kayak
orang mau misalnya lamar, kadang bisa salah satu pertimbangannya ngelihat Instagram pribadinya dulu, misalnya apakah dia ada portofolio ngajar segala macam, dari tulisannya, dari blognya, dari segala macamnya kan banyak banget ya. Dan ya, marketing juga sekarang kan udah maju banget ya. Kalau misalnya dulu kita outbound harus bagi-bagiin brosur segala macam, ya kan ya harus berdiri jadi di depan sekolah. Misalnya kita buka gym nih di sini, kita buka gym di sini. Sekarang dengan konten orang tuh bisa kayak magnet. Ya kan orang tertarik sama kontennya, dia bakal ngulik sendiri. Kalau dia tertarik dia bakal nanya sendiri. Jadi effortnya juga jauh lebih ya ketimbang harus bagi brosur ya. Mesti ngeluarin duit juga, mesti effort tenaga, mungkin harus bayar orang gitu. Jadi kalau kenapa pelatih masih tetap marketing ya, menurutku untuk saat ini ya memang ini salah satu cara kami untuk survive sih sebenarnya. Tapi kalaupun memang ada pelatih yang memang bisa nggak perlu marketing dan tetap rame, ya udah bagus dong. Karena kan ya kita story-nya beda-beda kan. Kita mulai start juga beda-beda di kondisi yang beda-beda. Di ya Jakarta, Palembang apalagi itu udah beda banget ya. Kemarin saya yang di SCBD itu kopi mahal-mahal banget di situ ya. Buset, iya parah sih. Parah sih. Cuman mungkin aku mau nambahin sih, tadi Coach Rian bilang, kalau misalnya menurutku marketing itu bentuknya nggak cuma konten loh. Mungkin orang tuh Ya, mikir kayak, oh lu jago marketing karena mengequal itu dengan jago konten. Mungkin kalau ya, Anda lahirnya tahun 2000 ke atas, mungkin iya, itu satu-satunya bentuk marketing yang kalian tahu gitu. Kayak adalah konten, adalah SEO optimization, adalah performance marketing, dan semua kayak algoritma optimization, bla 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 bla. Zaman-zaman dulu kayak sebelum sosmed itu belum marak gitu ya, billboard juga marketing, word of ya, mouth juga sebuah metode marketing gitu ya, promotion aja itu bentuk marketing gitu kan. Jadi semua hal yang kita lakukan itu effort penjualan kita itu semuanya bentuk marketing gitu. Tinggal um, bentuk mana yang paling make sense buat kita gitu. Mungkin kalau Coach Rian tadi bilang karena posisinya itu jauh, mau nggak mau digital dong metodenya. Kalau misalnya di SCBD itu kan itu tempat berkumpulnya orang-orang, mau itu kalian mau makan, mau kerja, mau olahraga, itu kan sama-sama semua di pusat kota gitu ya. Dan uh, strategi marketing yang sering kita pakai itu partnership gitu, karena saking banyaknya bisnis-bisnis lain di sekitar kita, kita harus berkolaborasi dengan mereka gitu, instead of kita kayak enggak ini bisnis gue, itu bisnis lo gitu. Karena ya kita kalau misalnya digital, semua orang juga pakai digital gitu kan. Tapi kan kita udah bayar sewa mahal nih untuk berada di tengah mall gitu kan ya. Dan kita bersaing dengan gym-gym lain yang di sekitar kita, yang ada kayak 1001 gym itu juga bukannya di tengah kota gitu kan. Jadi caranya untuk kita membedakan diri adalah kita terasosiasikan dengan siapa. Misalnya level itu banyak coach Apki, level itu banyak peminum kopi Bloom yang ada di lantai atas gitu kan. Ya udah kita kerjasama dengan mereka gitu untuk bisa berkolaborasi untuk si target marketnya si Bloom ini latihannya jadi di level gitu kan misalnya gitu. Jadi semua itu sebenarnya marketing sih gitu. Effortnya beda-beda karena bentuknya beda-beda aja. Iya, iya. Aku setuju sih juga yang dibilang Jani ya. Kayak tadi menarik banget karena dari Coach Rian tadi ngebahas soal kayak metode Genji lah aku sebutnya ya. Jadi ngonten segala macam karena mau nggak mau pun menurut aku kayak kita bikin diri kita di luar sana adalah kayak supaya kita bisa relevan lah ke mereka gitu. Karena kan misalnya kayak 5 years, 10 years from now, kemungkinan besar ya yang kita latih juga ya Gen Z gitu. Aku pun banyak ngelatih Gen Z sekarang kayak gitu kan. Nah, tapi di sisi lain juga menurut aku juga kita harus sadar kalau marketing itu bukan cuma soal yang ada di konten aja, tapi juga kayak Jeff pernah bilang sama aku kalau misalnya kayak ya udah kayak perilaku kita ke klien kita juga sebenarnya bentuk dari marketing gitu. Karena aku sendiri mengalami gitu ya. Di klien aku itu ada kayak 4 atau 5 pasang yang mereka itu kayak sahabatan gitu loh. Yang kayak di mana mereka ya temenan kayak gitu ya. Mau nggak mau kan berarti kan dia kasih tahu sebenarnya gitu ke temennya kalau misalnya dia latihan sama aku dan the power of FOMO ya akhirnya yang satunya juga latihan sama aku kayak gitu sih kayak menarik banget karena menurut aku ini kayak best of both world gitu loh. Ya
offline-nya iya, lakukan yang terbaik, tapi online-nya juga kita, put Ya, just enough untuk, stay relevant aja lah gitu ke, online present kita, kayak gitu. Sangat menarik. Tadi kita ngomongin ya Coach, Iksan, mungkin ini bisa kayak jadi 2 episode malah, yang kedua jadi iya. kayak marketing, coaches gitu. Mungkin Coach Rian? Ya, ya, ya. Ini menarik sih memang ya kalau ngomongin marketing fitness. Ya, eh, kayak contoh ya, misalnya kayak level tadi kan, itulah tadi kan kita beda-beda ya, setiap ininya kan beda-beda. Kayak level bisa ngajak Glam Coffee misalnya tadi aku apa Blam Coffee ya, yang katanya Iya. mahal itu kan. Belum Coffee kata mahal bisa ini itu bisa banget karena kebetulan lokasinya di SCBD dan memungkinkan, ya kan ya. Kan strateginya bisa dipakai tuh. Kalau misalnya Olympus pakai strategi kayak gitu, saya mau ngajak kerja sama warung Madura di sebelah ruko saya misalnya. kan nggak Betul betul mungkin betul. kan nggak mungkin kan, makanya nggak Iya. relevan, bener kata Anggi kan, itu nggak relevan. Maksudnya kita tuh sebenarnya mau stay relevan aja sama audiens kita yang memang kebetulan audiensnya Olympus itu sebenarnya kan ibu-ibu yang banyak maki Instagram sebenarnya. Berarti salah satu caranya aku bisa masuk penetrate ke situ kan, ke Instagram di mana mereka tuh berkumpul tuh di situ. Jadi kayak lebih mudah aja. Tapi kalau misalnya kondisinya kayak level misalnya ya, kayak level yang udah jelas banget lokasinya strategik, trafficnya besar banget ke sana ya, istilahnya trafficnya tanpa harus ngapa-ngapain, trafficnya udah besar, orang lalu lalang, kayak yang penting bikin tempatnya bagus aja, kayak orang tuh sudah mudah-mudahan mereka udah mau tertarik minimal ngulik aja tempat apaan nih, gym kok beda banget kayak gym-gym Iya. biasa misalnya gitu kan ya. Nah, tapi ya balik lagi kalau misalnya kayak contohnya gymku ya, ruko doang dua pintu ya, sebelahnya warung Madura, sebelahnya masih jualan losan itu yang sebelahnya itu. Itu apa sih sekarang Masih jadi buka. toko masih buka toko plastik sebelah ya. Saya mau gimana? Mesti kerja sama nggak bisa. Bingung ya. Beli Baskom dapat free session bootcamp misalkan. Menarik. Iya kan? Atau warung Madura di sebelah beli beras dapat free session kan nggak mungkin. Ya bisa aja sih. Tapi kan kayak nggak relate aja, kayak nggak nyambung kan. Jadi ya itu sih memang menarik sih, kayak sebenarnya pada dasarnya marketing itu kan cara kita berkomunikasi dengan audiens, sebenarnya harusnya yang idealnya sudah tahu sebenarnya siapa yang kita incer kan. Kayak Jani juga sempat bilang tadi, jelas banget marketnya level ini orang-orang yang gimana, dan mereka bakal penetrate ke situ aja, main di situ aja. Ya, Istilahnya kayak positioningnya jelas kan. Sama, ya. aku kebetulan memang udah bisa ngelihat positioning gymku di mana, yang mana memang cukup efektif kalau misalnya masuk lewat konten misalnya. Tapi benar, kayak marketing sederhana tuh baik-baikin aja kalau lo ya. Mau itu kliennya masih latihan, mau itu klien yang sudah nggak latihan, baik-baikin aja semua, tetap jaga Ya. hubungan. Percaya deh, mereka bakal cerita sendiri. Kalau misalnya nggak latihan sama kita, mungkin dia bisa cerita ke orang lain. Aku kemarin pernah sama Isan tuh, enak orangnya, monggo deh, silakan deh, cobain deh, misalnya gitu. Ya aku gitu sih tambahannya paling. Ya, pada intinya kalau misalkan ditarik kesimpulan, baik dari coach maupun gymnya sendiri, marketing tetap penting. Nggak mungkin bisa dipisahkan dalam proses membangun sebuah gym. Marketing berperan buat kita gaining, kita punya klien di awal-awal, bahkan sampai seterusnya. Terus kemudian juga berfungsi sebagai buat kita untuk stay relevan terhadap para pendengar kita, para konsumen kita. Terus ya sisanya adalah peran kita sebagai yang offline ya, sisi offline ya, yang secara langsung yang berhadapan dengan orang-orang, yang pasti kita butuh soft skill yang seperti dijelasin sama Anggi juga sebelumnya. Tujuan untuk retaining clients. Gue seneng banget punya bos sebelum-sebelumnya juga bagus-bagus juga. Gue ngajar gue dan aku. Aku di bawah Coach Rian diajarin gimana cara marketing, dan itu berhasil, it works karena banyak klien yang datang juga, terus yang retain, dan akhirnya terus pindah ke Recharge Jakarta juga ketemu dengan Coach Ben yang bagus juga, gimana dia aware bahwa soft skill coach juga penting juga. Jadi kayak ibarat ya ini sebuah proses lah. Di awal-awal kita memang harus butuh mengenalkan diri kita terhadap konsumen atau orang yang kita target ya, terhadap terhadap target marketnya kita. Kita butuh effort yang memang besar buat itu. Jadi kita harus, karena apalagi kalau misalkan buat orang-orang baru, coach-coach baru di luar sana yang baru masuk kaki atau apa gitu, butuh
pengenalan dulu terhadap para konsumennya. Nggak mungkin para konsumennya tahu kalau misalkan kamu punya skill yang bagus tanpa kamu mengenalkan dirimu dulu, ya kan? Nggak mungkin. Jadi kita harus butuh yang namanya effort besar, apalagi ngajarnya masih sedikit. Tapi seiring waktu, mungkin effortnya akan bisa lebih berkurang ketika jam ngajar udah lebih banyak, karena nanti yang bakal bekerja sebagai apa marketingnya kita itu adalah mulutnya kita sendiri, cara kita bersikap, attitude-nya kita terhadap klien kita. Kalau kita berteman dengan baik dengan klien, dia bakal retain dan bakal cerita ke orang lain juga. Pribadi sendiri udah mulai jarang ngonten, masih sering lah ngonten tapi lebih hal-hal yang konyol, antara kayak pamer-pamer badan, terus kayak apa namanya ya ngasih result klien di story gitu. Itu bahkan bergerak lebih besar dibanding yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu kalau misalkan sharing soal story, result nggak jalan karena belum banyak yang percaya gitu. Jadi kita tetap butuh di awal tuh effort buat menunjukkan bahwa kita tuh memang worth, kita punya nilainya. Makanya lo coba dulu deh sama kita, terus nanti kalau misalkan bagus, lo pasti bakal retain. Klien juga pasti bakal retain. Ketika kita udah mulai dapat target marketnya, effortnya bakal bisa dikurangin. Tapi tetap jangan lupa untuk stay relevan sama konsumennya kita. Jadi juga harus tetap share. Nah, ada lagi yang mau ditambahin ke Sanggi? Kalau dari aku itu aja sih, mungkin Jani atau Coach Rian mungkin ada yang mau ditambahin. Kayaknya kita udah makan waktu kalian banyak banget nih, Iya, sorry ya. udah hampir 90 menit kita hari ini. Iya nih, seru banget berarti Ekspektasinya ngobrolnya. 30 menit. Oh, aku ada satu pertanyaan. Kenapa sebagai sebuah brand atau kayak business owner atau kita sebagai finance coach itu harus menjadi target market yang kayak straight to the point gitu aja? Sementara kayak gym itu luas maksudnya. Orang-orang konsumennya juga luas. Kenapa nggak kita ambil yang lebih banyak marketnya? Kenapa? Mulai dari Jani juga boleh. Oke, mungkin ini pertanyaannya relevan cuman karena Coach Rian dan aku sama-sama bergerak di bidang butik kali ya. Jadi kayak memang targeted yang nggak franchise. Mungkin sekarang kan lumayan banyak ya franchise brand-brand yang udah kayak Indomaret gitu ya, di mana-mana ada. Dan menurut aku itu hal yang positif karena sekarang fitness itu accessible buat lebih banyak orang lagi gitu. Karena apa ya? Niche market itu menurutku lebih menyenangkan karena nggak semena-mena kayak apa ya, tebar jala gitu ya ibaratnya ya, kayak tebar jala di tengah lautan gitu. Kayak you never know what you're gonna get gitu, kayak klien-kliennya itu sangat variatif banget gitu. Pun kalau misalnya kita ngomongin mass market yang tadi aku bilang gitu, kayak beras itu dibeli sama semua kalangan gitu. Orang yang dari kalangan terendah sampai tertinggi itu tuh beli beras gitu kan kalau di Indonesia ya. Jadi menurutku variabelnya tuh jauh lebih banyak gitu ketimbang kalau misalnya kita buka yang memang spesifik, kita nggak menarget yang ini, kita nggak menarget yang itu gitu. Kalau misalnya kita UMKM, which we are gitu, usaha kita kan terbatas ya, kayak SDM kita terbatas, mungkin dana investasi kita juga terbatas gitu ya, serba banyak limitasinya gitu. Jadi ketika resource kita itu sedikit, entah itu uang ataupun waktu ataupun tenaga manusia gitu ya, kita harus pinter-pinter mengarahkan usaha itu kemana gitu. Kalau misalnya kita itu resource-nya itu dikit, terus kita pengen ngegapainya banyak, belum tentu kita bisa gitu. Maksudnya belum tentu maksimal gitu kan. Ketimbang kalau misalnya kayak mungkin kalian udah ngeliat si iklan Kenzer Nicholas Saputra yang di mana-mana di Jakarta, mungkin nggak tahu di Palembang ada apa enggak, cuman itu di mana-mana ya kan. Dan kebetulan temanku itu kerja di situ dan bilang kayak gila, iya kita spend kayak duit kayak miliaran gitu untuk perkara si satu produk itu aja gitu. Dan dari kenalanku mungkin ada 2 atau 3 yang beli gitu kan. Tentu kalau dikaliin jadi kayak wah banyak banget gitu kan. Tapi kan ibaratnya berarti dengan duit miliaran itu, lu tetap nggak bisa ngegapai semua orang gitu kan. Lu tetap kayak cuman beberapa doang yang mungkin kebetulan suka nugget gitu kan. Tapi kalau misalnya duit lu udah terbatas, terus lu pengen ngegapai semuanya,
lebih dikit lagi gitu kemungkinan lu bakal dapat orang yang kecantol sama produk lu gitu kan. Jadi, mungkin kalau misalnya yang namanya kita, mengsegmentasi, kita tahu duit kita cuman terbatas misalnya kayak 100 gitu ya, 100 entah juta, M, tergantung ya, kalian seberapa levelnya gitu ya, tapi misalnya duitnya cuma 100 gitu kan. Terus, manusia di Indonesia ini ada berapa sekarang? Kayak 3 M kali ya, kayak nggak tahu deh sekarang berapa, 300 juta. 300 jutaan gitu misalnya. Di Jakarta tuh kayak 10 juta sendiri gitu kan. Ya kalau misalnya kita punya duitnya cuma 100 doang, kita mengalokasikan per kepalanya berapa gitu ibaratnya. Marketing itu kan juga ada hitungan per kepalanya gitu, atau per matanya, atau per apa gitu Ya. kan. Ya jadi, ya dengan duit yang dikit kayak gitu, kalau misalnya kita mau target semuanya, agak sulit ya, kayak per kepalanya jadi cuman dikit banget gitu, ketimbang kalau misalnya kayak kita brand khusus buat ibu-ibu tajir gitu kan misalnya. Ya udah ibu-ibu tajir tuh ada berapa sih di Indonesia? Mungkin dari 10 juta yang ada di Jakarta, mungkin 500.000 dari itu adalah ibu-ibu tajir. Dengan kita punya duit 100 M misalnya atau 100 juta, itu lebih banyak effort yang bisa kita dapetin supaya memaksimalkan kemungkinan kita bakal gapai ya mayoritas dari si 500.000 ibu itu. Dibanding kalau misalnya kita kayak mau ngambil sih 10 juta itu, gitu sih. Jadi soal limited resource juga sih. Kalau misalnya kita resource-nya lebih banyak gitu, mungkin dulu aku kerja di startup yang duit investornya kayak unlimited gitu, ya terserah lu mau gapai orang sampai di Turki juga kita bisa gitu kan. Tapi karena kita sebagai UMKM kita budgetnya terbatas, ya kita maksimalin aja budget itu gitu. Coach Rian mungkin? Ya, ya, setuju banget sih. Setuju banget kayak ya inti pertanyaannya kan kenapa niche market, kenapa nggak mass market aja, bukan yang menjangkau orang lebih luas tuh otomatis mungkin bisa dapat lebih banyak mungkin maksudnya gitu kan ya. Ya itu aku setuju banget sama Jani ya, salah satunya memang resource ya, apalagi yang tokennya sering bunyi ya jangan ngadi-ngadi Anda ya. Jangan mass banget ya, pikirin token dulu baru mikirin Iya. marketnya ya. Dan aku tuh suka sama salah satu quote-nya Raditya Dika sih. Dia tuh sempat bilang gini, intinya kalau kita ngomongin niche market itu berarti kan ngomongin unik ya nggak sih, keunikan, USP lah Iya, istilahnya kan ya. Semakin iya, kita unik, semakin kita nggak punya saingan istilahnya gitu. Ketika kita betul. unik berarti kita sendirian. Berarti kalau kita sendirian ya kita nggak perlu gontok-gontokan, nggak di lautan merah berdarah-darah. Misal deh kayak di Palembang sekarang luar biasa, pembangunan gym itu gila-gilaan banget, kayak gym yang di bawah mega gym lah ya, bukan kayak yang kayak fitness sports yang segala macam yang besar-besar banget, enggak, tapi mereka tuh kalau bangun gym gila-gilaan tapi dengan konsep yang masih sama satu sama lain, otomatis ya itu tadi mereka bakal rawan untuk dibanding-bandingkan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita punya niche market yang jelas banget, contoh kayak aku memang fokusnya di market yang sebenarnya perempuan, walaupun aku nggak secara ofisial ngomong Olympus khusus perempuan, enggak, tapi bahasa marketingnya memang kalau kita lihat seluruh foto-fotonya mayoritas perempuan, walaupun kita masih terima laki-laki juga sih sebenarnya. Ya kita fokus di situ aja, jadi kayak kebangun aja persepsi di masyarakat kayak oke, kalau aku mau nge-gym, ya gym lain banyak, maksudnya di A, B, C, di D banyak banget. Tapi kalau misalnya mau cari gym yang mayoritasnya perempuan, kayaknya aku milih Olympus aja deh, walaupun agak mahalan dikit, tapi ya jelas gitu loh positioningnya, istilahnya gitu. Jadi kayak aku tuh kenapa niche banget, karena aku nggak mau saing-saingan aja sih sebenarnya, walaupun persaingan itu bakal tetap ada sebenarnya. Dan kalau dari sisi konten, dari sisi marketing, kalau niche banget itu lebih mudah justru. Kontennya jelas, mau buat konten apa jelas. Bukan tiba-tiba besok aku bahas biomekanika gerakan, ya kan enggak. Taunya ibu-ibu biomekanika gerakan itu bikin saya kurus nggak, Coach? Kan ujung-ujungnya bakal ke sana kan ya. Jadi kayak ya balik lagi kalau memang ada budgetnya ya nggak apa-apa juga kalau mau mass market. Kalau misalnya kayak ya aku ya yang masih tipikal yang token masih suka bunyi, kayaknya jangan deh. Saya niche aja sih gitu. Itu aku suka sih itu. Actually itu juga nge-remind kalau misalnya aku sering banget ngomong ke coaches dan juga ke staff. Jadi kayak front deskku itu aku juga jelasin ke mereka gitu ya. Dalam yang namanya berkarir ataupun berbisnis, satu moto yang aku kencengin banget tuh sih, jadi terbaik itu aku lupa ya tahunya dari mana gitu. Tapi jadi terbaik itu susah, tapi jadi paling beda itu gampang. Karena kayak kalau misalnya lu mau yang jadi paling hebat, itu susah sih kayak untuk menjadi kayak orang yang
paling ini, paling itu susah gitu, butuh waktu, butuh duit, butuh tenaga gitu kan. Mungkin tempatnya paling lengkap juga, hospitality-nya paling kencang juga. Pokoknya itu tuh sulit gitu. Tapi kalau misalnya lu mau beda gitu ya, itu gampang. Cari aja satu hal yang bisa diputer gitu ya untuk menjadi kalian tuh unik daripada apa yang ada di market. Makanya market research itu penting supaya tahu di market itu adanya apa aja, terus kira-kira apa yang belum ada, ya sudah kita menjadi hal itu yang belum ada gitu. Otomatis kita nggak berusaha menyaingi si orang yang udah ada, tapi kita menjadi diri kita sendiri gitu kan. Nanti kalau misalnya ada orang lain yang masuk dan menyerupai kita gitu ya, dan dia ternyata lebih bagus, ya sudah disitulah kita entah kita mau naik supaya kita lebih baik atau kita membedakan diri lebih jauh lagi supaya kita nggak direct kompetitor sama mereka. Sebenarnya level sendiri pun juga kita kompetitor yang plek-plekan itu mungkin ada 1 atau 2 di area kita. Harga itu bahkan bukan faktornya gitu, kayak dari segi apa yang kita kasihin aja tuh cuma 1 atau 2 gitu, dan dari situ kita tinggal membiarkan si klien ini memutuskan aja gitu, kayak lu mau di sini yang di tengah mall atau di sini yang di tengah kantoran gitu. Tapi produk yang lu dapetin serupa gitu, tinggal bedanya lu mau parkir di sini apa parkir di situ gitu, which is di Jakarta mungkin lumayan signifikan ya, menjadi faktor determinan yang lumayan kuat ya. Tapi selebih dari itu menjadi yang terbaik itu susah. Jadi kayak mendingan kita beda-beda aja dan kita berkolaborasi aja sih gitu. Oke. Jadi pada intinya kalau misalkan kita punya butik gym yang atau kita sebagai sebuah brand, kita punya sebuah target market, kita nggak bisa semena-mena atau sebebasnya buat memilih target marketnya juga. Misalnya kita kalau punya value atau sesuatu yang kita benar-benar utamain, oke, kita kuasain, ya kita juga harus menyesuaikan dengan target marketnya juga. Nggak semua gym bisa punya mass market. Biasanya yang mass market itu pasti gym-gym yang bentuknya itu sifatnya konvensional ya pasti ya. Buat yang studio gym kayak Level, kayak Olympus, pasti punya target market yang lebih spesifik. Justru dengan target market yang lebih spesifik malah membantu progres kita buat ngebangun gym jadi lebih gede karena udah terarah kan, udah terukur juga. Jadi kita tinggal ngembangin resource yang kita punya aja. Beda halnya dengan gym-gym yang bentuknya konvensional yang target marketnya memang luas banget karena memang tidak iya kesannya nggak klien sentris juga karena memang kebanyakan klien latihan sendiri-sendiri kalau konvensional. Ya. Oke. Kita udah di ujung pembicaraan kita pada hari ini karena kita udah makan waktu 90 menit nih, kurang lebih kita kayaknya bakal di split 2 episode nih buat hari ini aja. Ekspektasinya kita bakal ngobrol 30-45 menit malah sampai 90 menit. Jadi thank you. Yeah. Thank you so much buat Coach Anjani dan Coach Rian Ardiansyah buat hari ini. Jadi bintang tamu kita. Jangan bosan-bosan nanti kalau misalnya kita ada podcast lagi buat personal satu persatu mungkin ya. Thank you banget. Buat teman-teman jangan lupa tonton dan subscribe YouTube kita di powerphoenix.id dan jangan lupa follow IG-nya kita juga sama powerphoenix.id juga. Pantengin juga terus Pre-Workout Podcast di Spotify yang selalu ada ya. Dan yang mau catch up sama para tamu undangan kita, kalau buat Coach Rian, kita follow IG-nya di mana nih Coach? Ya, teman-teman bisa follow aja IG-ku di Rian_Revelli ya. Buat teman-teman mungkin yang mau konten-konten pemasaran untuk latih kebugaran, boleh banget. Monggo di follow. Kalau Coach nih? Kalau dari aku follow Instagram bisnisku saja ya @level_Indonesia karena kalau di Instagram aku sendiri di Juanie itu isinya kayak random aja, isinya makan doang. Jadi feel free untuk follow mana aja. Tapi kalau misalnya kalian mau cari gym ataupun kalian mencari tempat untuk bekerja, Level Indonesia sangat open. Jadi tinggal follow aja kita di IG dan nanya-nanya DM sama kita. Oke, tadi udah sebutin ya guys ya. Jadi thank you so much sudah ngedengerin juga podcast kita. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye.